warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Afdhalus salatu wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sulh Hudaybiyah bagian terakhir. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, Sulh Hudaybiyahnya adalah titik balik perjuangan Rasulullah SAW dalam penaklukan kota Makkah. Kalau istilahnya itu mudik Nabi ke Makkah ditandai dengan Sulh Hudaybiyah. Kalau dilihat dari isi perjanjian, Sulh Hudaybiyah ini sangat merugikan kaum muslimin secara perjanjian. Karena kan yang paling aneh itu adalah apabila ada orang Makkah masuk Islam menuju Madinah, orang Madinah wajib mengembalikan. Tapi bila ada orang Madinah yang murtad, maka murtad kalau kembali ke Mekah, orang Madinah tidak boleh menjemput. Nah, ini paling aneh. Selain gencatan senjata, umrahnya ditunda tahun depan, ini yang paling aneh dan kaum muslimin merasa dirugikan. Dan perasaan ini diabadikan percakapan Sayyidina Umar. Kalau bahasa ini mewakili netizen, bahasa medsosnya. Bahkan Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Cuma pada akhirnya Sayyidina Umar jadi tenang ketika Nabi menyebutkan setelah ini ada Al-Fatah, penaklukan. Ini bagian daripada rencana besar. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya Sulh Hudaybiyah ini adalah bagian daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusannya wahyu, itu ukurannya, takarannya sudah bukan manusia lagi. Kalau itu wahyu dari Allah sudah. Contoh sederhana itu bilanya pian buka di ujung juz 2. Nah, ayat 246 kisah Bani Israel lagi mencari sosok pemimpin. Bingung siapa? Nabinya adalah, tapi yang sosok nomor 1 memimpin itu itu yang belum ketemu. Nabinya ada, tapi bukan Nabi Musa. Akhirnya Nabi tersebut diberi wahyu oleh Allah memilih Tolut. Cuma orang-orang Bani Israel itu merasa iyalah ini ya. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Ini ada berduit. Keturunan bangsawan kada duit kada itu. Tapi ujar Nabi yang saat itu, pokoknya Nabi, jadi kita sebutkan namanya lah nabinya. Apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut ini memiliki ilmu dan fisik. Nah, itu wahyu dari Allah. Dan pada akhirnya kan, kalau yang kita buka di halaman terakhir juz 2 itu
yang bunyi ayat sangat ikonik mengenai perjuangan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini karena wahyu. Dan pada akhirnya kan Nabi Daud bisa waktu itu lah kan tolak pemimpin. Nabi Daud itu masih pemuda. Ya kira-kira bisa kayak U17 lah. Bisa mengalahkan Jalut. Makanya kalau versi Inggris itu David melawan Goliat. Daud melawan Jalut. Itu istilahnya. Ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kalaunya di kisah di surah Al-Qasas. Nah, mamanya Nabi Musa disuruh melarutakan Nabi Musanya. Ini ya memang mama Nabi Musa lain nabi, tapi ilham dari Allah ke mama Nabi Musa larutakan. Larut pada akhirnya Nabi Musa diasuh di istana. Kan keluar tuh pengumuman kalau ada anak laki-laki Bani Israel dibunuh. Kenapa? Karena Fir'aun ini mendapatkan ramalan, bahwasanya dia akan dikalahkan, diruntuhkan oleh pemuda Bani Israel. Tapi karena memang Allah ini Rabbul Alamin, ya si yang dianggap meruntuhkan Fir'aunnya itu yang silin gaduh. Itu wahyu dari Allah, mamanya Nabi Musa. Nah sama kayak Sulh Hudaybiyah. Ini wahyu dari Allah. Kira-kira lah bilanya kita nih hadir di Sulh Hudaybiyah, gergitan juga. Jadi kayak ini apa? Tapi sekali lagi itu adalah wahyu dari Allah yang memang akal manusia itu akan sampai. At-tadbir al-insani itu akan sampai kalau melampaui. Nah, dan pelajaran-pelajaran penting di Sulh Hudaybiyah ini kan yang pertama itu ada al-isti'anah bi ghairil muslimin fi ma duna al-qital. Nabi ada minta tolong lawan Bishr bin Sufyan, ini dari Bani Khuza'ah, ini belum Islam. Nabi minta tolong mata-matai akan di Quraisy ada apa? Nah, makanya jar Syekh Said Ramadan Al-Buti isti'anah bidun bi ghairil muslim itu kawah aja boleh, tergantung kondisi, tapi selain perang. Yang meulahkan Maryam Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel kada semuanya lain belum kisahnya. Cuma yang jelas kalau Syekh Said Buti menjelaskan di bab ini yang bighairil qital. Lalu yang kedua, tabiatus syura fil Islam. Nabi selalu melaksanakan syura. Karena ada yang Nabi melakukan kebijakan, itu ada. Lalu yang ketiga ini mengambil berkah dari Nabi. Nah, riwayatnya. Kalaunya di sini ngaran sahabatnya Urwah bin Mas'ud. Nah, itu yang ketiga, bekas Nabi. Khalid bin Walid pernah ditanya, kenapa engkau selalu memenangkan peperangan? Jadi kata Khalid, di peci saya mungkin surban lah, menyimpan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, hukmul wukuf ala insan wa huwa qa'id. Ini ada semalam sudah dijelaskan. Menghormati orang datang, nah, khususnya ulama. Kita duduk lalu berdiri, itu memang ada dalilnya.
menghormati. Lalu yang yang kelima, masyru'iyatul hadana bainal muslimin wa alaihim. Istadalla ulama wal aimah bisulhi Hudaybiyah ala jawazi aqdi hadanah bainal muslimin wa lil harb min a'dai bila muddah maklumah. Ini dalil tentang gencatan senjata. Gencatan senjata. Cuma pengecualian lawan Israel lah. Israel hari ini dasar pada tahun lalu dahnya sudah melampaui batas, sudah menghadang siapa yang memulai perang aja lagi. Ada kau perjanjian. Lalu yang ke-8, hukmul ihsar fil umrah wal haji. Ini umrah Nabi kan itu tertunda. Umrah Nabi tertunda karena tidak bisa dilaksanakan waktu itu. Tapi Nabi tetap tahallul, menyembelih lah itu. Karena ada teknis lain tentang hukum umrah yang tertunda. Amunnya haji, nah ini lain benar hukumnya. Jadilah haji dan sholat itu sama-sama ibadah. Haji dan sholat sama-sama ibadah. Artinya bila rukunnya ketinggalan, sama-sama ada sah. Betul rukun. Syarat sah bilanya ketinggalan ya tidak sah juga, karena sama-sama ibadah. Tapi masalahnya adalah haji ini seumur hidup sekali, antriannya bisa sampai 40 tahun. Jadi bilanya kada sah, dah habis saja. Nah kalau lagi ada ngobrol dah ada mungkin, kecuali haji badal, nah itu ya. Kalau umroh kada sah, umroh misalnya kada sah, masih kawa waktu kan umroh itu kan mungkin sekali, pasti kawa beberapa kali waktu kalau umroh itu jelas dah. Kalau haji, nah selesai dah. Itu jadi apa? Berarti ngalir ada hukum tersendiri. Ada hukum tersendiri. Habis sulh Hudaybiyah, lalu ada Ghazwatul Khaibar. Jadi ketika sulh Hudaybiyah ini terjadi, peperangan dengan orang Quraisy itu gencatan senjata, jadi aman dulu, tidak ada saling serang, aman dah. Nah, maka sesudahnya Ghazwatul Khaibar ini melawan Yahudi, jadi beda lagi dengan musuhnya. Khaibar. Jadi ada riwayat yang menyebutkan orang-orang Yahudi itu sebenarnya kan mereka tidak tinggal di tanah Arab. Imigran. Nah, imigran. Cuma di antara imigran ini ada yang berhenti di Khaibar, ada yang sampai ke Madinah. Ya memang di kitab mereka waktu itu dikabari akan ada nabi yang terakhir, ciri-ciri tempatnya seperti ini. Nah, cuma ada yang salah koordinat, ini yang tersinggah di Khaibar. Tapi ada yang pas di Madinah. Cuma yang pas di Madinah ini ada beriman juga Nabi Muhammad. Malah orang Madinahnya. Jadi Yahudi ini sudah ada pengetahuan Nabi yang terakhir, siap mengikuti Nabi terakhir, sudah apa bahasanya ya, mempromosikan ke orang-orang Madinah ada Nabi terakhir. Pas Nabi terakhirnya ada, malah tidak beriman. Yang beriman siapa? Orang-orang Madinah, suku Aus dan Khazraj. Itulah yang dimaksud dengan hidayah. Jadi hidayah itu tidak memandang kepintaran, tidak memandang situasi kondisi. Orang-orang Aus dan Khazraj yang tidak tahu sama sekali tentang Nabi ya ada hidayah. Nah,
Ghazwatu Khaybar. Tsumma sara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fi awakhir al-Muharram fi sanati sabi'ah min al-Hijrah. Jadi di bulan pertama Khaybar tahun 7 Hijriah terjadi Ghazwatu Khaybar nih. Nah, Khaybar ini adalah kota kota besar memiliki benteng. Jadi dahulu itu salah satu cara membangun kota atau kota itu dianggap hebat memiliki benteng pertahanan yang kuat. Itu syarat kota. Makanya ada istilah gerbang kota. Kalau nyawa ini ya kada kayak benar. Kurang dikisahi kawan tolak ke Cina. Cina itu kan di akhir abad 19 tuh kerajaannya runtuh diganti oleh republik Cina. Nah, lalu kan republiknya itu dikudeta oleh komunis. Akhirnya yang republiknya tadi buka ke Taiwan. Nah, cuma peninggalan kerajaannya tuh masih ada. Jadi asalnya kerajaannya itu dipagari. Kerajaannya lah, lain kotanya. Istana raja itu dipagari berlapis-lapis. Selapis, 2 lapis, banyak lapisannya. Antara lapis 1 ke 2 itu mungkin berapa kilometer jaraknya. Jadi dahulu bila hendak membunuh raja itu, misalnya dari luar kota nih, melewati penjaga-penjaga. Berarti orang mulai hendak data itu memang dari dalam. Itu. Nah, termasuk yang masih ada peninggalannya itu adalah istana kerajaan dinasti Utsmani. Selama Utsmaniyah, yaitu Ganal II. Seharian perjalanan insya Allah akan cukup karena luas. Wajar karena apa? Daulah Utsmaniyah ini pernah menguasai Asia, Eropa, Afrika. Gitu. Nah, Khaybar itu memiliki benteng yang kuat. Konstantinopel sama dulu itu cara ngomong. Al-Barra, hadis Al-Barra, nggak diingat kotanya apa gitu. Al-Barra itu terkenal tentang keberanian beliau membukakan gerbang kota. Salah satu kota waktu penyerbuan mau menyergap Kadahawa nih, menyerbu Kadahawa. Ujar Al-Barra, ini tidak ada cara lain kecuali dibuka dari dalam. Nah, tolong lemparkan saya. Karena Al-Barra ini kan mungkin badannya agak kecil, jadi tolong lemparkan saya. Nah, ini dalil tentang dalam situasi jihad fisabilillah boleh bunuh diri, tapi yang situasinya kayak gini, bukan yang sembarangan, tapi ada hitung-hitungannya. Karena kan Al-Barra itu dilempar, kan di dalam benteng itu rawan terbunuh. Nah, cuma ini untuk membuka gerbang. Nah, Khaybar ini kota yang memiliki benteng yang besar. Kota besar memiliki benteng yang kuat. Taqa Arabu mi'ati mil, 100 mil utara Madinah menuju Syam. Jadi misalnya dalam beberapa ghazwah terakhir Nabi Muhammad ini arahnya ke selatan, ini sudah menuju utara, yang menuju daerah Khaybar, arah ke Syam. Berangkat Nabi ini. Nah, pasukannya berapa orang? 1.400 muqatil, 1.400 muqatil, 1.400 prajurit yang berangkat menuju Khaybar. Nah, saat mendekati Khaybar, ini diriwayatkan Ibnu Hisham. Kalau yang dalam hadis, kalian bisa cek riwayat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Ada di beberapa riwayat kitab hadis.
Sebelum masuk Khaybar Nabi berdoa. Nah ini doa sebelum masuk kota. Sebelum masuk kota yang terutama kota yang belum kita ketahui. Misalnya suatu hari Ustadz Margono kunjungan ke luar negeri, anak masuk kota. Nah baca doa ini anak masuk kota Pyongyang, ibu kota Korea Utara, baca doa dulu misalnya, karena kan tahu di Korea Utara ada apa nih, nggak tahu. Allahumma rabbas samawati wa ma'adlalna. Ya Allah penguasa langit dan para penghuninya. Penghuni langit ini kan salah satunya malaikat. Uwais al-Qarni itu majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Uwais al-Qarni ini followers di dunianya nol ada, tapi di langit subscribe-nya banyak banget. Banyak pengikutnya, banyak yang tahu Uwais al-Qarni. Wa rabbal aradina wa ma'aqlalna, dan Tuhan pemilik bumi dan apa yang ada di dalam bumi. Wa rabbasy syayatin wa ma'adlalna, dan Allah Ta'ala ini Tuhan bagi setan. Jadi setan seberatan di muka bumi ini, beratan setan, Tuhannya siapa? Allah Ta'ala juga. Iblis itu lah, coba baca teks Al-Quran. Iblis itu sebelum menggoda manusia apa? Minta izin oleh Allah Ta'ala. Minta izinnya. Jawab percakapan Al-Qurannya, memang minta izin. Iblis itu lah. Ayo, berarti iblis ini tahu Allah Ta'ala jelas tahu. Cuma karena apa? Sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa rabbar riyah wa ma'azraina, dan Tuhan penguasa angin. Penguasa angin dan apa yang bertiup. Karena kan angin ini bila anginnya angin topan, angin puting beliung, nah sudah bahaya tuh. Amunnya angin sepoi-sepoi, nah ini yang nyaman. Itu angin. Salah satu nabi pengendali udara adalah Nabi Sulaiman alaihi. Di surah Al-Anbiya surah 40, wali Sulaiman ar-riha. Ya Allah Ta'ala kami tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman. Bisa apa terinspirasi dari Sulaiman kira-kira lah. Tapi Nabi Sulaiman tokoh fakta, lain fiksi, apalagi fiktif. Itu angin. Langit berlindung dengan Allah dari langit, bumi, setan, angin. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau kebaikan kampung ini, wa khair ahliha, dan kebaikan orang-orangnya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalam kampung tersebut. Wa na'udzubika min syarriha, dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatannya, kejahatan kampungnya, kejahatan orangnya, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Dulu waktu lulus di pondok, pulang ke Jakarta, anak kuliah di Libya, sampai di Bandara Soekarno-Hatta, apa ngarannya, bingung tuh kan Jakarta tuh identik dengan kota metropolitan, kota apa nih orang menyebutnya mengadu nasib. Kayak apa Jakarta nih? Sekalinya tergantung di mana diamnya. Bila diamnya di Jakarta itu di daerah perkampungan Betawi, ya sama kayak di Banjar juga kan.
Karena orang Betawi itu inya ketujuh masjid, nah agama sama aja. Tapi bila nyata anak berdiam yang di daerah Kemang itu di Jaksel lah. Kami itu diam di Jaksel, Jalan Ampera sekitar situ. Nah, Ampera tuh para lawan Kemang. Nah, Kemang tuh yang Balinya Jakarta. Jangan sampai salah situ dia. Kita ke Kemang yuk. Nah, kita. Karena apa? Di